Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Gustia dengan NIM 23110160033 dari kelas 2023A. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Bab 6 Pasal 20 yang menyatakan: 1. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Yang kedua, rumah sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Yang ketiga, rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat. Selanjutnya, mari menganalisis. Yang pertama, definisi, jenis, dan klasifikasi rumah sakit. Jenis rumah sakit pada pasal ini membagi rumah sakit berdasarkan kepemilikan: rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan rumah sakit pendidikan, serta fungsinya. Ini membantu dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing jenis rumah sakit. Selanjutnya itu ada klasifikasi. Klasifikasi rumah sakit berdasarkan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki, seperti rumah sakit tipe A, B, C, dan D. Klasifikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui tingkat pelayanan yang dapat diberikan. Yang kedua, tujuan klasifikasi. Klasifikasi bertujuan untuk menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap jenis rumah sakit. Ini penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya klasifikasi, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih efektif terhadap rumah sakit serta memberikan akreditasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga itu implikasi untuk kebijakan kesehatan. Dalam pengembangan infrastruktur, klasifikasi ini mendorong pengembangan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas yang ada. Ini juga dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada aksesibilitas pelayanan. Dengan adanya berbagai jenis dan klasifikasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Yang keempat, relevansi terhadap sistem kesehatan. Klasifikasi rumah sakit berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan karena setiap rumah sakit diharapkan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu untuk peningkatan kepercayaan publik, dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan lebih percaya pada sistem kesehatan dan rumah sakit yang ada. Untuk kesimpulan dari pasal 20 dalam bab 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai jenis dan klasifikasi rumah sakit. Ini sangat penting untuk memastikan standar pelayanan, regulasi yang efektif, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Pengaturan ini mendukung pengembangan sistem kesehatan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.